Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada Ismi lagi nih ya. Di sini dia sepertinya kayak down gitu, kayak ciut gitu teman-teman. Ada apa ya? Kalau di video sebelum-sebelumnya itu dia wah koar-koar ya, pemberani begitu, seolah-olah dia paling bener, paling paling wow begitu ya. Bahkan tentang pekerjaan dia yang dipecat dari pekerjaannya, dia melawan begitu. Dia ingin ngatur-ngatur orang yang ada di ruangan itu ya. Tapi sekarang dia malah malah ciut ya. Ada apa? Untuk selengkapnya kita langsung simak saja videonya. Untuk Dinas Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentang perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup anak saya, tentang pendidikan anak saya yang menjadi bagian dari perjuangan hidup saya, ya, perjuangan diri saya. Sebentar, biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu halo, Cina-Cina oligarki apa gitu, termul goblok, KDM apa gitu, pokoknya kayak gitu lah. Ini to the point dia. Terus dengan muka memelas, kayaknya dia mau bercerita nih. Oke. Saya bersuara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana saya bersuara tentang semuanya, tentang generasi anak cucu bangsa yang harusnya pintar, tapi anak saya sendiri merasakan ya, akibat dari sekolah-sekolah yang nakal, ya, sekolah-sekolah yayasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang bukan sekolah negeri, karena dari peraturan pemerintah yang syarat masuk selain umur, nilai, umur, zona sekolah segala macam. Kemarin di dalam perjuangan saya, anak ketiga saya, anak bontot saya, Rangga Febriano Saputra, di tahun 2024, sebelum saya ditangkap lagi oleh Polres Metro Depok di bulan Juni, Juli, saya baru memasukkan anak saya sekolah ke sekolah Al Huda, SMP, SMK. Sebentar, berarti benar ya dia itu pernah menjadi narapidana, ya? Udah, di mana anak saya itu kelas 7 ya, kelas 1 SMP. Saya masukkan, ada biaya gedung, ya, biaya gedung 900.000 sekian, Polmuril 50.000, 950.000. Saya baru membayarkan 550.000, sisa 400 sekian. Ada uang buku 600.000 lebih, buku harus bayar, seragam harus bayar, ya. Saya baru keluar dari rutan Pondok Bambu, penangkapan pertama saya di tanggal 26 Mei 2024. Saya memasukkan anak saya sekolah di SMP Al Huda, tapi memang saya belum melunasi uang gedung semua. Akhirnya ada uang buku, ada uang baju segala macam. Baju belum semua saya beli, saya cicil. Akhirnya buku mesti beli, kan? Buku mesti beli. Tapi saya belum mempunyai uang untuk membeli buku. Saya meminta kepada pihak sekolah waktu itu untuk memberikan buku dulu. Saya sebagai orang tua, sebagai jaminannya gitu kan. Jadi kalau saya ingin membeli buku dulu, berarti uang gedung sisanya saya tidak bayarkan. Saya memohon itu kepada pihak sekolah, tapi lagi-lagi pihak sekolah memberikan jawaban tidak bisa, katanya harus melunasi uang gedung dulu dan bayaran. Jadi buku tidak saya beli, tapi tidak ada pihak sekolah membantu anak saya. Setiap ada PR, anak saya selalu disuruh mencari buku sendiri lewat teman-temannya. Dan bayaran SPP harus tepat di tanggal 10. Ya. Iya kan tadi dia bilang sekolah swasta ya. Swasta itu emang berat ya, makanya lari ke negeri. Tapi kata dia karena zona. Cuman kan di situ mungkin nggak ada negeri ya. Atau anaknya nggak lulus ya ikut sekolah negeri ya, atau gimana? Oke. Ternyata dalam saya bersuara, dalam perjuangan saya, Polres Metro Depok, kepolisian
Jokowi CS menangkap saya kembali di tanggal 13 Agustus. Dari situlah SPP anak saya terhenti, administrasi sekolah anak saya terhenti. Ya, anak saya tidak tahu kalian apakan pihak sekolah ya, Al-Huda, Bonjeruk, Jalan Haji Alimun. Kalau kayak gitu sih biasanya ulah dia sendiri. Tapi dia merasa dia benar. Anak saya sampai kena mental. Bahkan anak saya jadi tidak berani bersekolah. Ya, kalian apakan anak saya? Anak saya tipe priang. Tiap hari masuk sekolah, ya dia ikut eskul basket, dia senang futsal, basket dia lagi seneng, dia ikutin basket. Bahkan dia berbicara kepada saya, Bunda, aku jago ikut dribble begini-begini. Pelatih aku, katanya kakak pembina aku nyuruh aku rajin ikut bantuin, katanya. Saya senang. Tapi tiba-tiba saya meninggalkan anak saya, gitu. Sampai akhirnya saya dengar kabar kalau anak saya ternyata takut bersekolah. Ada surat panggilan lah datang dari kalian pihak sekolah untuk anak saya. Anak saya memang tidak bercerita kalau saya dibawa polisi. Akhirnya surat panggilan karena anak saya tidak masuk. Anak saya takut kena mental. Ya, kalian setrap. Setiap masuk sekolah, kalian setrap. Tapi gimana ya Bu ya, ini kan ulahnya si ibu. Sebenarnya segala sesuatu itu kalau emang kita nggak melakukan hal yang emang tidak sesuai ya, tidak akan terjadi. Karena kita melakukan hal yang tidak sesuai, makanya terjadi. Mungkin dia marah-marah atau dia menghina pihak sekolah atau mengkritik. Kalau mengkritik sih mungkin enggak ya. Kayak menghina deh, makanya menjadi suatu masalah begitu bagi dia. Tapi apakah itu terkait dengan sekolahnya anaknya atau bagaimana dia ditangkap ya? Tapi kalau dari rentetan cerita dia kayaknya ada hubungannya begitu. Dan dia malah nyalahin siapa? Pak Jokowi, katanya Jokowi CS begitu katanya. Dulu ternyata pihak sekolah dari Al-Huda, ya. Tapi akhirnya orang tua saya, neneknya dan juga anak saya yang paling besar, kakaknya datang ke sekolah memberikan penjelasan jika saya dibawa polisi itu karena membuat video mengkritik pemerintah, bukan mencuri, bukan menipu. Tapi lagi-lagi kalian tidak memberikan solusi untuk anak saya. Bahkan orang tua saya menyatakan meminta keringanan. Tolong Sebentar, ya gimana sih Bu? Kalau kritikan terus ada saran sesuai dengan data ya nggak akan kita dilaporkan, nggak akan kita ditangkap Bu. Ini kan ya kalau dari VT-VT dia kita tahu bahwa itu bukan kritikan tapi malah ke menghina banyaknya. minta keringanan, bukan untuk keringanan tidak bayaran, bukan. Tapi supaya bayaran bisa lewat dari tanggal 10. Tapi lagi-lagi pihak kalian, pihak sekolah dari Al-Huda memberikan jawaban, kan ada tante-tantenya 3 orang, masa tidak bisa membantu urunan, katanya urutan membantu patungan. Jawaban itu yang kalian berikan. Bahkan anak saya dibujuk apapun tidak mau bersekolah. Tiba-tiba kalian me-WhatsApp anak saya, kakaknya, menyuruh anak saya sekolah. Ya udah, jangan takut diomelin, jangan takut disetrap, nggak akan disetrap lagi, seperti itu. Dan anak saya tetap tidak mau. Tapi kalian sebagai guru, ya, sebagai guru, pembina, guru yang mencerdaskan anak bangsa, kalian yang menghancurkan mental anak saya. Kalian tidak pernah datang ke rumah saya untuk berbicara langsung, membujuk anak saya secara langsung, hanya lewat WhatsApp. Tiba-tiba kalian menyodorkan surat pengunduran diri untuk anak saya, supaya anak saya mengundurkan diri dari sekolah itu. Karena sering udah nggak masuk, Bu. Luar biasa, makanya Rangga Febriano Saputra, anak saya kelas 7 sekian, 77 apa waktu itu ya, 77 seingat saya. Jadi anak saya jadi putus sekolah 1 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah dapat negeri di SMP 127. Ya, saya bersuara seperti ini supaya tidak ada lagi Rangga Febriano Saputra, Rangga-Rangga yang lain di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk sekolah anak saya, Mauludio Pratama, dia bersekolah di swasta juga,
Sebenar-benarnya keadaan saya sudah saya nyatakan. Saya sebagai penjamin, ya Tapi penjamin. sebentar, kayaknya dia emang ini sih, apa sih, dalam bernegosiasinya itu dengan pihak sekolah, dia pasti nggak mau kalah begitu. Kayak tadi di video aku sebelumnya itu ya, eh, dia nggak mau kalah sama orang-orang yang ada di ruangan itu, bapak-bapak yang ada di ruangan itu. Kayak gitu pastinya. Coba Saya kalau sebagai dia orang mengalah, tuanya pasti penjamin ada atas solusi. administrasi anak saya yang belum saya selesaikan. Saya menyatakan, ya saya bersedia membayar, saya sedang bekerja gitu kan, memberi nafkah untuk anak saya. Tapi lagi-lagi kalian memberikan solusi, saya disuruh mengajukan basnas lah apa segala macam. Anak saya sebenarnya Maulidio Pratama juga dapat KJP, cuma karena kemarin keterbatasan saya tidak ada, saya baru keluar dari rutan Cilodong Depok, penangkapan era Jokowi. Saya bilang itu kan, saya sudah menyatakan sebenar-benarnya saya ditahan era Jokowi, saya tahanan politik. Tapi lagi Sebentar, katanya kan anaknya dapat KJP ya, kartu Jakarta Pintar bukan sih? Kalau KJP itu. Tapi dia benci Jokowi. lagi kalian memberikan jawaban yang tidak membantu saya gitu, tidak membantu anak saya. Anak saya hari Senin besok terancam ulangan ujian apa susulan. Saya malah disuruh ini basnas lah, mengajukan basnas. Jadi anak saya pun masuk di sekolah ini Maulidio Pratama. Saya berterima kasih sebelumnya pada pihak sekolah karena sudah mengerti keadaan saya, keadaan anak-anak yang lain. Masuk ke sekolah ini tidak ada uang gedung atau apapun, udah diberikan seragam segala macam. Tapi dengan tidak ada kelonggaran seperti ini ya, saya rasa juga seperti apa ya, kalian di depan anak saya tadi, di depan Maulidio Pratama bilang kalau anak saya terancam tidak bisa ikut ujiannya menyusul kalau administrasi belum lunas. Makanya saya notice untuk dinas pendidikan ya, supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra, rangga-rangga yang lain seperti anak saya, dan jangan ada lagi Maulidio Pratama seperti anak saya. Anak saya sebenarnya Maulidio Pratama dapat bantuan KJP, kartu Jakarta Pintar, dari pemerintah. Tapi karena anak saya keterbatasan, anak saya tidak mau bertanya atau apapun karena kemarin dia sama neneknya, jadi grup orang tua, neneknya tidak dimasukkan. Jadi saya telat, anak saya Maulidio Pratama telat mengajukan untuk dana kartu Jakarta Pintar. Jadi itu udah ini, gimana ya? Udah kesalahan di anaknya, kenapa nggak bertanya? Ibu mah udah dikasih bantuan kayak gitu, kenapa mesti harus kritik-kritik pemerintah? terhenti gitu loh. Makanya bayaran ini terhenti. Makanya saya sebagai orang tua sudah menyatakan sebagai penjamin gitu loh atas anak saya ya. Makanya saya notice dinas pendidikan ya, supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra seperti anak saya, dan juga Maulidio Pratama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jangan ada lagi ya Rangga Febriana Saputra dan juga Maulidio Pratama yang lain di negara ini seperti anak saya ya. Tadi aku agak kaget ya, dia kan bilang kalau dia ditangkap ya, terus katanya bukan kasus apa, tapi karena mengkritik pemerintah. Nah, di lain sisi dia mengatakan bahwa anaknya itu mendapatkan bantuan KJP ya, kartu Jakarta Pintar kalau nggak salah, aku KJP ya teman-teman. Di situ karena anaknya kurang aktif bertanya atau bagaimana, jadi telat dalam pengurusan. Bukan salah pemerintah ya, Ibu ya. Itu udah salah anaknya kurang aktif gitu untuk bertanya ke teman-teman yang lain. Terus dia bilang kan kalau sekolahnya nggak mau memberi kelonggaran begitu. Kayaknya. Waktu dia ngomong sama pihak sekolah, si ibu ini pasti nggak mau kalah. Begitu. Ya kalau misalnya dia mengalah, ya kayak bertanya seolah-olah kayak sangat-sangat merendahkan, pasti ada solusinya dari pihak sekolah. Kita tahu dari video sebelumnya yang waktu dia di tempat kerja ya, dia si pihak dari tempat dia bekerja mengatakan bahwa mohon maaf ibu,
tidak bisa lagi berada di sini. Oh, tidak bisa, saya sudah 20 tahun bekerja di sini. Kan? Jadi kalau misalnya dia itu orangnya calm down, kayak merendahkan, kayak lebih banyak mendengar, pasti solusi terbaik diberi ya oleh pihak sekolah. Udah lah Bu, nggak usah kritik-kritik lagi ya. Kita jalanin saja kehidupan kita yang morat-marit ini Bu ya. So kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak nih teman-teman buat kalian yang sudah setia bersama Arisa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!